Pastikan isi dompet Anda juga full. Halo guys, ketemu lagi dengan Wandi House. Oke, selamat datang di channel Wandi House. Kali ini saya akan sedikit berbagi di seputar tips tentang kijang juga, kijang super. Nah, tips ini ya mungkin sudah sebagian orang tahu, baik yang pengguna kijang ataupun yang bukan pengguna kijang. Cuman ini saya ulang aja saja untuk memberitahu rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai pegangan dan sebagai pegangan lah pokoknya. Maksudnya sebagai pegangan itu adalah pada saat kita sebelum memulai perjalanan. Jadi pada saat kita akan melakukan perjalanan jauh, saya akan memberikan beberapa tips apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan pergi jauh. Pergi jauh itu kira-kira di atas 60 km atau 30 km atau lebih dari 100 km. Makanya sebaiknya kita cek dulu mobil-mobil kita sebelum kita pergi, karena untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Sebaiknya kita antisipasi dahulu sebelum kita berangkat. Jadi maksud saya, satu hari sebelum kita melakukan perjalanan jauh itu ada baiknya kita melakukan pengecekan. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips kepada Anda semua yang mungkin Anda semua sudah tahu, tapi ada baiknya saya sebagai rekan kijang kepada semua pengguna kijang ataupun semua pengguna mobil memperhatikan beberapa tips dari saya yang juga mungkin bisa dicari di Google juga bisa, tapi ini saya langsung praktekkan, langsung saya kasih lihat barangnya seperti apa, tips-tips tersebut. Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja masuk ke beberapa tips yang harus diperhatikan sebelum kita memulai perjalanan jauh. Oke, salam kijang. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan tips-tips apa saja yang harus kita persiapan sebelum kita berangkat ke perjalanan jauh. Jadi ini kita akan lihat dulu apa-apa saja yang harus dicek ya sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya pengecekannya 2 atau 1 hari sebelum kita berangkat. Oke, yang pertama yang harus kita cek adalah ini tempat air radiator atau tempat penampungan sementara air radiator. Di sini bisa kita lihat. Ini kita cabut saja. Ini sudah ada tandanya ya. Di sini full, di sini low. Jadi paling tidak kita harus mengisi tempat penampungan sementara air radiator ini sampai batas full. Lebih sedikit juga boleh. Yang penting jangan sampai di bawah low. Gunanya adalah pada saat ketika radiator kekurangan air, maka dia akan mensuplainya dari tempat penampungan sementara ini. Makanya ini tidak boleh kosong. Nah, itu yang pertama. Kebetulan ini airnya sepertinya kurang ya. Ini airnya kurang, kita akan isi dulu. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan air aqua untuk pengisian di tempat penampungan air radiator sementara ini. Kita isi dulu sampai batas full tadi, atau lebih sedikit juga boleh, nggak masalah. Oke, sudah. Saya menggunakan aqua ya. Nah, saya sudah posisikan aquanya. Setelah itu kita tutup kembali.
Oke. Sudah. Kemudian yang kedua yaitu kita cek air. Ini ada air, ini air untuk pembersih kaca. Ini sepertinya kurang juga. Ini kita isi juga. Air pembersih kaca kita isi. Kalau air pembersih kaca bisa menggunakan air pump ataupun air saringan. Air sumur juga boleh, tapi disaring ya. Jangan sampai tidak disaring, karena takutnya ada air sumur yang tidak berwarna jernih. Tapi kalau berwarna jernih tidak jadi masalah. Ini hanya untuk pembersih kaca saja. Oke, sudah selesai untuk pembersih kaca, kita tutup. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga adalah jika mobil Kijang klasik kita sudah menggunakan power steering, maka ada baiknya kita cek minyaknya. Karena pada saat apabila minyak power steering ini habis, maka setir akan terasa lebih berat dari biasanya. Jadi ini minyak ini berfungsi buat itu ya, pelumas ya, supaya setir kita lebih ringan. Ini kebetulan sudah penuh. Jangan lupa ini dicek. Oke. Power steering fluid. Jadi minyak power steering. Kemudian berikutnya adalah minyak rem. Ini minyak rem kalau saya tidak salah, tapi kalau saya salah ini bukan minyak rem, tolong dikoreksi ya di komentar ya. Kalau salah saya ini minyak rem, yang ini adalah minyak dari apa namanya itu ya? Persneling. Ini minyak persneling, ini minyak rem. Jadi harus dicek ya. Karena ada batasnya di sini, Anda bisa lihat, ini ada batasnya sampai segini. Pengisiannya lebih juga boleh, nggak masalah, lebih sedikit ya. Ini kebetulan saya sudah penuh, jadi ini harus dicek, jangan sampai min. Ini di sini ada min. Nah ini batas min, jangan sampai di bawah min, karena danger sekali ya dalam perjalanan minyak rem ini apabila habis. Oke, sudah selesai, kita tutup. Kemudian berikutnya adalah ini tadi minyak persneling. Nah, minyak untuk perpindahan gigi ya. Kalau saya tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Ini kebetulan juga sudah penuh. Ini berwarna kuning. Kebetulan ada yang bocor ya. Tapi di sini agak bening sedikit. Oke, ini sudah. Kalau sudah kita tutup saja. Yang penting itu dicek. Oke, ini sudah. Berikutnya adalah kita cek kekencangan karet. Nah, ini kekencangan karet dari ini ya, kipas nih. Ini kita cek juga kendor atau kencang. Karena ini berpengaruh juga terhadap performa mobil. Ini kemudian ini juga, ini tali power steering ya, tali karet power steering. Ini kita cek kekencangannya. Oke, nextnya. Apabila mobil Anda belum diservis, sebaiknya sebelum berangkat mobil Anda diservis. Baik itu servis karburator ataupun servis saringan udara. Jika belum ganti oli, segera ganti oli. Nah, untuk bagian depan itu saja. Tambahan satu lagi untuk bagian depan yaitu lampu. Oke, untuk lampu kita harus mengecek lampu bagian kanan dan kiri apakah hidup atau tidak. Nah, bisa dilihat ini hidup ya. Kita harus mengecek lampu bagian kanan atau kiri hidup atau tidak. Karena lampu ini sangat danger sekali ya. Apalagi kalau di malam hari. Kita tes juga lampu jauhnya. Nah, Anda bisa lihat di sana ya. Ini gudang saya ini, kebetulan garasi. Nah, dua-duanya hidup. Nah, itu yang harus dilihat bagian lampu. Kemudian kita lihat bagian sen. Kita tes bagian sen sebelah kanan dulu lah, kanan. Kita cek. Untuk kijang di bawah ada ya. Nah, di bawah sini ada juga lampu sennya. Ini hidup, oke. Kemudian di samping sini oke.
Ini di spion ada saya tambahkan lampu LED. Di spion oke. Kita ke belakang. Hidup tidak? Oke, yang penting dicek kanan dan kiri lampu sennya. Nah, kemudian kita lihat lampu siaga. Untuk lampu siaganya kita lihat dua-dua apakah hidup. Oke, hidup ya, dua-dua. Nah, hidup. Kita asumsikan saja di belakang juga hidup. Karena biasanya kalau apabila ada salah satu lampu yang mati, kecuali lampu tambahan ya. Ini lampu tambahan nih. Ini lampu tambahan. Kecuali lampu tambahan, apabila lampu ini ataupun lampu sen yang di bawah mati, maka kecepatan lampunya akan lebih cepat. Berarti ada masalah di lampu sennya. Oke, selesai. Udah, berikutnya kita ke bagian depan. Oke, di bagian depan sini ini tidak terlalu itu ya. Paling kita mengecek yang udah pasti minuman harus ada untuk kita para driver. Kalau saya bilang supir kayaknya kurang enak didengar. Jadi untuk kita para driver. Yang kedua yaitu ini di samping sini. Ini di sini harus kita selalu sediakan tang. Kalau saya ya, menurut saya kita harus sediakan tang. Apakah fungsinya? Fungsinya adalah ketika di perjalanan terjadi trouble antar kabel atau trouble ya keluar percikan api lah gitu. Jadi kita antisipasi menggunakan tang. Antisipasinya adalah segera kita turun, kita buka kap dan kita cabut baterai. Kita cabut kabel yang ke baterai menggunakan tang. Itu antisipasinya. Oke, next berikutnya adalah audio video. Nah, di sini audio video menurut saya ini sangat dibutuhkan ya di perjalanan ya. Kok apalagi khususnya para driver. Dengan memasukkan lagu-lagu yang sesuai dengan yang diinginkan driver lah. Apakah lagu dangdut, apakah lagu DJ, apakah lagu keroncong, apakah lagu pop dan lain-lain. Pokoknya sesuai dengan yang diinginkan oleh driver. Karena driver tuh tugasnya adalah menyupir dan dia harus santai, menyupir santai dan jangan sampai ngantuk. Itu dia, ngantuk apalagi menghayal, itu sangat berbahaya. Sedikit saja kesalahan terjadi pada kita maka akan fatal. Oke, jadi ini penting juga ya. Menurut saya ini penting. Menurut Anda mungkin saya tidak tahu, tapi menurut saya ini penting. Sediakan saja colokan flash disk dan lain-lain. Mungkin ada yang sudah dimodifikasi. Oke, berikutnya adalah tisu. Nah, di sini kebetulan ini senjata ya, senjata mainan anak saya. Tisu juga dibutuhkan di perjalanan. Ini penting juga. Bisa Anda beli itu. Sebelum memulai perjalanan bisa dibeli ya, gampang itu. Tisu itu ya. Apabila nanti ada minuman tumpah atau apa di jalan bisa kita gunakan tisu. Terus kita ke bangku tengah. Bangku penumpang. Ini karena kijang kita masih kijang klasik, jadi di bangku penumpang masih standar ya, tidak ada menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Ya, kalau yang di mobil canggih sekarang sampai ke belakang pun ada seat beltnya ataupun sabuk pengaman. Ini tidak ada, jadi ini masih standar. Kalau dipasang pun bisa. Di belakang sini nih ada tempat penyimpanan. Jangan lupa sediakan selalu plastik kresek ya. Sediakan selalu plastik kresek. Gunanya adalah jika ada penumpang atau ada anggota keluarga kita di belakang yang tahulah ingin muntah atau apa, bisa untuk sementara dibuang ke situ. Nanti baru kita buang ke tempat-tempat sampah. Oke, jangan lupa itu. Terus berikutnya kita ke bawah sedikit. Nah, di sini ada kotak penyimpanan ajaib saya. Bisa lihat di bawah sini ada kotak penyimpanan ajaib saya. Ini mana dia? Ini dia. Ini kotak penyimpanan ajaib saya. Kita buka saja.
Nah, di sini saya sematkan atau saya simpan. Ini adalah fire stop. Nah, jika terjadi konslet di mobil kita, kita bisa menggunakan ini untuk mengantisipasinya sementara sambil kita mencabut baterai. Nah, ini harus ada ya. Dan jangan lupa dilihat tanggal kadaluarsanya. Ini kadaluarsanya 2020. Karena ini bermasalah juga jika kita bawa ini tapi kadaluarsa akan bermasalah pada polisi. Karena sudah kadaluarsa. Berikutnya adalah kotak P3K. Ini jangan lupa karena biasanya peralatan ini dibutuhkan pada saat apabila di jalan terjadi luka-luka ringan atau luka-luka kecil. Nah, ini harus ada ya. Ini wajib. Ini wajib. Karena ini diperiksa sama polisi. Ini peralatan P3K. Wajib dimiliki. Tidak saya bongkar. Yang penting di dalam ini sudah termasuk apa-apa yang ada di sini. Nih, daftar ini daftar isi dari kotak ini. Harus ada di dalamnya. Dan jangan kadaluarsa. Ingat itu. Jangan kadaluarsa. Karena akan bermasalah juga nantinya. Oke, kita simpan dulu. Sip. Aduh, agak susah ya. Terus di dalam sini juga saya simpan, cuman di belakang ya, tidak bisa saya keluarkan. Di belakang ada apa namanya? Kunci untuk dongkrak. Ada di belakang sini. Nah, di belakang sini ada kunci untuk dongkrak. Kemudian ini dongkrak. Ini juga dongkrak di sini, kunci buat dongkrak. Nah, itu wajib juga ya. Dan ini kayu untuk mengangkat dongkrak. Yang di belakang tuh kunci, maksud saya bukan kunci buat dongkrak, kunci untuk membuka bannya. Kita tutup. Nah, itu jangan lupa dongkrak, kemudian kayu untuk mendongkraknya. Yang terakhir kunci untuk membuka ban. Itu sangat penting apabila ban kita di jalan bocor. Oke, sekarang kita ke belakang ya. Tapi sebelumnya kalau yang di depan tadi saya ingatkan apabila mobil Anda menggunakan AC, AC juga harus dicek freon-freonnya supaya di perjalanan nyaman. Ini kebetulan AC saya nonaktifkan karena ada sedikit bermasalah di depannya. Jadi harus saya betulkan juga suara peliharaan saya. Saya pernah nanya ke bengkel, katanya habis sekitar 3 jutaan. Jadi saya sedang kumpul-kumpul buat membetulkan AC tadi. Oke, kita ke belakang. Nah, di belakang tidak begitu penting kali ya. Paling kita mengecek ini ban cadangan. Ban cadangan ini saran saya dicek seminggu sekali. Apabila Anda rutin menggunakan mobil ini, ban cadangan ini dicek seminggu sekali. Maksudnya dicek adalah apabila angin kurang, maka ditambahkan. Jadi pada saat di perjalanan apabila terjadi kebocoran ban atau terjadi yang meletus ban, jadi ban cadangan ini ready, siap digunakan. Oke. Terus kita lihat dari bagian lainnya, itu bagian ban. Bagian ban yang pertama yang harus Anda lihat adalah ini, apakah ban itu masih bagus, apakah ban itu sudah tipis, apakah ban itu masih tebel. Ini masih tebel ya, bisa dilihat ya, tebel. Nah, karena apa? Karena kebanyakan ya kijang seperti kita ini kasusnya adalah di jalan ban meletus. Jadi sebelum perjalanan jauh sebaiknya ini dicek dulu. Ini sangat danger juga ya. Apabila kita dalam kecepatan tinggi, itu sangat danger sekali untuk ban ini. Danger bagi kita dan penumpangnya. Jadi dicek ketebalan dari ban itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu yang kita cek adalah angin ban. Jangan lupa kita cek angin ban, baik ban belakang maupun ban depan. Jadi ini kebetulan saya menggunakan nitrogen. Anda bisa lihat biasanya yang berwarna hijau ini
dia berarti pengisiannya menggunakan nitrogen. Sedangkan kalau tutup pentilnya ini berwarna hitam tuh biasa angin biasa ya, pengisiannya angin biasa saja. Sedangkan kalau hijau biasanya nitrogen. Saya menggunakan nitrogen. Untuk ban belakang itu saya isi dengan 35, tekanan 35. Sedangkan untuk yang depan saya isi dengan tekanan 30. Karena kebiasaan bagian belakang itu lebih berat ya dari bagian depan. Anda bisa lihat sendiri, kalau di kijang tuh di tengah ini bisa 3, sedangkan di belakang sana bisa 2, 4, bisa 4 ya, sana 2, sana 2, belum barang-barangnya lagi. Jadi ada 7 di belakang. Anda bisa bayangkan, di belakang bisa 7, di depan bisa 2, supir dan penumpang di sebelahnya bisa 2. Jadi di belakang ada 7, makanya tekanannya saya agak tinggikan sedikit yang di belakang 35, sedangkan di depan adalah 30. Oke guys, mungkin itu aja beberapa tips dari saya sebelum kita berangkat menuju ke tujuan kita. Pokoknya sebelum kita berangkat perjalanan jauh, ada baiknya kita cek dulu bagian-bagian penting ya. Itu wajib, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat perjalanan jauh. Jadi jangan lupa tips-tips tersebut untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, sedikit tambahan dari saya di seputar tips sebelum berangkat ke perjalanan jauh. Yang pasti Anda harus memastikan bahwa bensin Anda ini full ya. Itu pasti ya, wajib. Karena apabila tidak ada bensin maka mobil tidak akan jalan. Jadi pastikan dulu bensinnya full. Ini kebetulan bensin saya res. Ya, nanti diisi. Oke, pastikan itu. Kemudian yang kedua yaitu pastikan spionnya sudah pas pada posisinya. Spion kanan dan kiri, kemudian spion di tengah. Pastikan posisinya pas. Kemudian yang terakhir yaitu pastikan isi dompet Anda juga full, karena itu sangat berpengaruh di perjalanan. Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka isi dompet wajib terkuras. Semoga tips-tips yang saya berikan tadi bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan beberapa tips, mohon dikoreksi di komentar ya. Karena kita di sini saling belajar, saling memberikan saran, saling memberikan tips, saling memberikan masukan, saling sharing juga, supaya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah kita gunanya belajar. Belajar apabila kita gagal itu merupakan kunci kesuksesan ya. Biasanya seperti itu. Gagal biar sukses. Jadi kita harus gagal dulu. Kalau tidak ada kegagalan maka tidak ada kesuksesan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video tips, video-video modifikasi ataupun video-video lainnya di seputar Kijang Super. Salam dari saya buat keluarga Anda. Salam Wandi House. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Let it go, let my body go.